di sore yang cerah, lagi sejuk ini, kita diberkahi, dirahmati, dinaungi oleh rahmat, begitu juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang sekretaris negara namanya Zaid bin Thabit menghadap presiden, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dia memperlihatkan surat yang baru saja datang dari Persia. Dia melaporkan, lapor Pak Presiden izin. Ini surat, lihatlah bagaimana sistematika penulisan. Ada tahun, ada arsipnya, ada nomor suratnya, dan seterusnya. Nah, surat kita, ini kata Menteri Sekretaris Negara, kalau hari sudah ada, hari Ahad artinya hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa ketiga, Arba'a 4, Khamis 5, Jum'ah hari berkumpul, Sabtu hari Sabat. Harinya sudah ada, bulannya sudah ada Muharram, hari yang diharamkan berperang, ada Safar, hari yang dianjurkan untuk berekspansi, melakukan safar keliling dunia. Kemudian ada Rabi' ini ya musim semi. Ada lagi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu musim dingin. Ada lagi Sya'ban, ada Ramadan itu panas. Ada lagi Dzulqa'dah, bulan kita fokus di rumah. Ada lagi Dzulhijjah, bulan menunaikan ibadah haji. Nah, bulannya sudah ada, tahunnya yang belum ada. Nah, Menteri Sekretaris Negara melapor begini, ini surat kita arsipnya, ini bulan Sya'ban, tapi sudah agak bingung sekarang ini Sya'ban tahun ini, tahun kemarin, atau tahun yang satunya lagi. Maka bagaimana kalau kita juga meniru orang-orang Romawi, orang-orang Persia, kita ingin mempunyai satu sistem kalender sendiri. Langsung disetujui oleh Bapak Presiden. Dikumpulkan seluruh alim ulama. Kalau sekarang Forkopimda dirapatkan semuanya, kemudian disampaikan bahwa kita ingin memiliki satu model kalender. Nah, sekarang tahunnya kita mulai dari mana? Kemudian ada yang ngusul. Ini ceritanya rapat pimpinan Forkopimda, pejabat segala macam. Kemudian ada yang mengusul, bagaimana kalau kita hitung tahun kita ini dari hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Nabi Muhammad lahir, tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Yang kafir masih kafir, ya, baik ekonomi, politik, pendidikan, segala macam masih seperti apa adanya. Tidak ada yang berubah. Kita ingin satu momentum yang menjadi titik awal perubahan. Nah, kemudian diusulkan lagi, bagaimana kalau hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi? Ya, pada Nabi usia waktu itu 40 tahun. Kemudian dibantah lagi, ketika Nabi diutus sebagai Nabi, itu yang masuk Islam cuma 3 orang, Bapak Ibu. Ya. Yang masuk Islam cuma 3 orang. Usia beliau sudah 40 tahun. Tugasnya satu bumi. Risalah langsung turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman cuma 3 orang. Istri sendiri Khadijah. Kemudian teman dari kecil Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian anak TK satu, namanya Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan hari ini, kalau partai ada orang yang buat partai, cuma daftar 3 orang anggotanya. Kira-kira gimana partainya? Bubar partainya, Bapak Ibu. Kalau ada sekolah, muridnya cuma 3 orang, mundur semua sekolahnya ini. Kita bisa bayangkan hari ini, 3 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal kenabian. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian diusulkanlah oleh Umar bin Khattab, sang presiden itu sendiri. Dia mengatakan, selama saya membersamai Nabi SAW, ada satu peristiwa besar yang sangat layak menjadi momentumnya umat Islam, dan harus kita peringati ini. Itulah peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa yang luar biasa berat bagi para sahabat.
Bapak Ibu yang rahmati Allah, coba kita berandai-andai ya. Nabi SAW usia 51 tahun ya, usia 51 tahun. Secara karir sudah mapan, secara ekonomi, secara apa segala macam sudah kalau pegawai kira-kira itu eselon 2 ya. Mulai lagi karir dari nol, pindah ke tempat baru, mulai lagi karir dari nol. Coba bayangkan, beratnya luar biasa. Dan Nabi SAW meninggalkan kampung halamannya, itu sesuatu yang sangat berat bagi Nabi SAW. Berpisah dengan keluarga, dengan kampung halaman. Kalau kemarantau Bapak Ibu, usialah 51 tahun. Coba bayangkan. Nah Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika Nabi SAW pergi meninggalkan kota Mekah, Nabi memandangi kota Mekah, kemudian menetes air mata Nabi SAW. Nabi sampai mengatakan, wallahi innaki la ardullahi ahabbu ilayya. Sesungguhnya wahai kota Mekah, engkaulah negeri Allah yang paling saya cintai. Laula ahluka yukhrijuni minka ma kharajtu. Kalaulah bukan karena pendudukmu yang mengusirku, memisahkan aku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Itu saking cintanya Nabi dengan kota Mekah. Diusir, memulai lagi dari nol di usia 51 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan. Begitu juga berat bagi para sahabat Bapak Ibu. Para sahabat yang menyusul Nabi hijrah ke Madinah itu mendapatkan perundungankah, kekerasankah, persekusi kah, segala macam. Itu diterima oleh orang-orang beriman yang tinggal di kota Mekah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika hari itu menghilang Nabi SAW dan Abu Bakar, itu pimpinan Darun Nadwah atau orang-orang kafir Quraisy, namanya Amr bin Hisham. Bapak Ibu tahu Amr bin Hisham? Siapa Amr bin Hisham? Kalau nama yang viralnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal tahu ya? Nah, Abu Jahal ini langsung punya feeling dia. Pasti Muhammad dan Abu Bakar hijrah bersama-sama. Langsung dia datangi rumahnya Abu Bakar. Digedor pintu, dibukakan oleh putri beliau bernama Asma bintu Abu Bakar. Kemudian dibentak putrinya ini, mana bapakmu? Kemudian putrinya tentu nggak mau ngasih tahu. Dia akan sampaikan, ya, la adri, saya tidak tahu. Itu putri yang masih gadis itu ya, dipukul, ditonjok sampai jatuh ke tanah dan sampai terlepas antingnya. Waktu itu memang belum berjilbab, karena perintah hijab berjilbab itu turun di Madinah. Nah, langsung saking kerasnya tamparan tadi, pukulan tadi, langsung jatuh ke tanah, antingnya langsung putus. Kemudian ditanya lagi, sampaikan saja, kemana bapakmu? Tidak menjawab lagi, ditendang, dipukul, apakan? Kalau bahasa kita ditangani sampai babak belur. Itulah pengorbanan Asma bintu Abu Bakar. Dan itu bukan satu dua orang yang merasakan itu. Rata-rata kaum muslimin yang tinggal di Mekah mendapatkan perundungan dari orang-orang kafir Mekah. Itu beratnya peristiwa hijrah Bapak Ibu. Kemudian ada lagi salah seorang sahabat bernama Syuhaib Ar-Rumi. Ini layak kita ceritakan. Syuhaib Ar-Rumi, ujung namanya Ar-Rumi. Rum berarti itu Romawi. Berarti dia perantau di kota Mekah. Ya, perantau kita luar biasa dari kota Payakumbuh. Banyak yang sukses di Jakarta Pak Wali ya. Luar biasa, merintis karir dari nol, jatuh bangun sampai sukses. Itu banyak sekali. Saya juga pernah mengisi tabligh akhbar di persatuan orang-orang Minang yang ada di Jakarta. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, Syuhaib Ar-Rumi merintis karir dari nol, jatuh bangun sampai dia sukses. Ketika dia sudah sukses, datang perintah hijrah, ikut Nabi ke Madinah. Kira-kira apa yang dilakukan? Maka dia jual seluruh asetnya, cuci gudang seluruh produknya, yang penting jadi uang. Maka uangnya ini dia bawa untuk memulai usaha baru di Madinah. Rencananya seperti itu. Tapi begitu di jalan, dihadang orang. Kemudian ya dipersekusi, dikeroyok, dipukuli segala macam.
Kemudian dia membuat satu penawaran. Ambillah harta saya, biarkan saya lewat, biarkan saya mengikuti Nabi saya ke Madinah. Karena hartanya luar biasa banyak, maka diambil seluruh hartanya. Kemudian Syuaib Ar-Rumi pergi meninggalkan kota Mekah dalam kondisi tidak membawa sepeser pun uang. Kemudian ditanya Syuaib Ar-Rumi, kamu relakan hasil kerja keras kamu, bertahun-tahun kamu membangun ini semua, kenapa kamu relakan? Syuaib mengatakan, dahulu saya dari Romawi datang ke kota Mekah tidak bawa apa-apa. Maka sekarang kalau saya keluar dari kota Mekah tidak bawa apa-apa, insya Allah tidak ada masalah selama saya masih di jalan kebenaran. Salam ketika datang Syuaib Ar-Rumi, kemudian Nabi berdiri menyambut sahabat ini. Apa kata Nabi? Laqad fariha tijara Aba Yahya. Sungguh telah beruntung perdagangannya Abu Yahya. Dia jualan, tapi yang sekali ini jualannya luar biasa, laris habis semuanya. Dia jual semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Syuaib Ar-Rumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang berlipat-lipat karena dia berikan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu hijrahnya para sahabat. Satu lagi saya ingin ceritakan. Ada seorang sahabat bernama Abu Salamah. Abu Salamah baru saja istrinya bersalin, melahirkan. Dalam kondisi lemah, ibu-ibu di sini pasti mengerti. Mohon maaf, saya laki-laki, saya tidak merasakan yang namanya melahirkan, menyusui kan itu ya. Ibu-ibu habis bersalin dalam kondisi lemah, dalam Quran dikatakan wahnan ala wahnin, lemah yang tambah lemah gitu ya. Setelah selesai bersalin, apa kata suaminya Abu Salamah? Dek, ayo kita susul Nabi ke Madinah. Kita diperintahkan hijrah. Apa kata ibunya nih? Ayo katanya. Kira-kira ibu-ibu ini mau enggak diajak jalan seperti itu? Nah, ketika di tengah jalan dicegat orang, tidak boleh lewat. Kemudian sama Abu Salamah tadi ingin menawarkan sebagaimana Syuaib Ar-Rumi, ambillah seluruh harta kami, biarkan kami lewat. Nah, kami hitung dulu katanya. Ternyata tidak banyak hartanya. Tidak banyak hartanya. Kalau begini satu orang yang bisa lewat, Abu Salamah pergilah, anak istri tidak boleh lewat. Kemudian memohonlah Abu Salamah, tidak mungkin saya tinggalkan anak istri saya. Istri saya baru selesai bersalin, anak saya masih merah, masih dalam bedongan. Oh, tidak ada cerita, tidak bisa lewat. Akhirnya karena terjadi konflik Bapak Ibu, kemudian terjadi kejar-kejaran. Abu Salamah membawa lari istrinya yang baru selesai bersalin, ya. Kemudian menggendong bayi yang masih dalam bedongan, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy dari belakang. Begitu dapat Bapak Ibu, luar biasa, anak yang masih dalam bedongan ini disambar, diambil tangannya, sehingga anak tadi cacat seumur hidup. Diambil tangannya, dirampas dari ibunya. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, tapi Salamah ini luar biasa Bapak Ibu. Tangannya ini cacat, lari satu ke belakang Bapak Ibu. Karena ketika masih bayi, ya, dia sudah ditarik tangannya ke belakang sehingga cacat. Tapi bagi Salamah ini menjadi kebanggaan bagi dia di hadapan sahabat yang lain. Ini tangan saya cacat ini karena hijrah. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu perjuangan hijrahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bertanya kepada kita, mana kisah hijrah kita? Tentu hijrah yang dimaksudkan bukan berarti kita harus pindah tempat lagi. Hijrah hari ini adalah berjuang meninggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Apa yang masih buruk dalam diri kita? Perangai kita, ucapan kita, tingkah laku kita, gaya ngomong kita, bagaimana karakter buruk-buruk kita itu kita tinggalkan. Dan insya Allah memasuki 1446 ini mulai dengan karakter yang baru, dengan kepribadian yang bagus, dengan akhlak yang baik. Nah, itulah hijrah kita hari ini Bapak Ibu yang rahmati Allah. Dan ini mudah-mudahan tercatat satu hal dalam fase kehidupan kita. Saya hijrah dari 1445 ke 1446 dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Segala bentuk kedurhakaan, kemaksiatan, apa saja yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tinggalkan. Kita stop hari ini. Kita mulai nanti sore, ya, begitu terbenam matahari terakhir di tahun 1445 ini,
kita tinggalkan pula segala hal-hal buruk dalam diri kita. Kita mulai dengan sesuatu yang baik. Bismillah, Bapak Ibu, berikrar kita, bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang lebih baik di tahun yang akan datang. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, para alim ulama memberikan satu evaluasi besar. Ya, di tahun 1445 ini luar biasa evaluasi besar dari alim ulama kita. Rabithah Al-Alam Islami juga memberikan evaluasi. Al-Azhar di Mesir memberikan evaluasi. Kemudian Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi memberikan evaluasi. Apa evaluasi besar kita? Tahun 1445 ditutup dengan serangkaian bencana, musibah yang secara serentak terjadi di sejumlah tempat. Alhamdulillah Allah melindungi kota Payakumbuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah melindungi kota Payakumbuh. Tapi tetangga-tetangga kota Payakumbuh, kita lihat ke belakang, ke depan, ke samping, Bapak Ibu, semuanya secara serentak. Apakah banjirkah, apakah galodokah, apakah tanah longsorkah, macam-macam Allah berikan bencana. Kita yang di tengah ini, Bapak Ibu, ya, alhamdulillah, ya, satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di beberapa sejumlah tempat Allah menutup tahun 1445 ini dengan serangkaian bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan bencana, Bapak Ibu, tidak pernah salah sasaran. Ya. Kalau kepolisian sniper menembak meleset, itu bisa karena manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleset, Bapak Ibu. Ketika Allah turunkan bencana di satu tempat, pasti ada kelakuan orang yang tinggal di situ yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ditutupnya tahun 1445, kita tutup semuanya kelakuan-kelakuan buruk kita. Kita tutup semuanya akhlak-akhlak kita yang buruk. Kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini satu momentum luar biasa. Titik balik kita sebagaimana para sahabat mendapatkan titik balik pada peristiwa hijrah. Dan itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Ini momentum layak kita peringati. Menjadi satu acuan model kalender sebagai identitas bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang hijrah, Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Baqarah ada 3 fase manusia yang menjadi satu momentum peringatan luar biasa, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 218, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu." Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman dulu. Setelah itu wahajaru, hijrah. Dia tinggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, wajahadu, berjihad, bersungguh-sungguh, istiqomah. Sudah 3 langkah ini insya Allah. Beriman, memperbaiki diri, istiqomah, bersungguh-sungguh untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sudah dirahmati, diberkahi, itu tidak ada yang lain lagi, Bapak Ibu. Yang sedikit akan terasa cukup, ya. Yang sedikitnya membahagiakan gitu. Kalau sudah diberkahi, dirahmati, itu sudah paling puncak. Tidak ada lagi yang lebih indah daripada itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita optimis, mudah-mudahan dengan tahun 1446 Hijriah ini kita memulai sesuatu dengan semangat baru, dengan optimisme, dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.